Perang Diponegoro yang berlangsung antara 1825 sampai 1830 termasuk salah satu perlawanan besar yang harus dihadapi Belanda semasa pendudukannya di Indonesia. Pasalnya, pertempuran yang bermula di Yogyakarta ini meluas ke banyak daerah di Jawa hingga sering disebut sebagai Perang Jawa. Perlawanan Diponegoro terhadap Belanda berkobar setelah Belanda menanam patok-patok jalan di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro. Namun sebelum insiden tersebut, Belanda juga telah melakukan serangkaian aksi yang memicu kemarahan Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro berakhir setelah 5 tahun, dengan dampak yang sangat serius bagi Indonesia. Memasuki abad ke-19, keadaan di Surakarta dan Yogyakarta semakin memprihatinkan karena intervensi Belanda terhadap pemerintah lokal seringkali memperburuk perselisihan yang ada di lingkungan kerajaan. Campur tangan pihak kolonial juga membawa pergeseran adat dan budaya keraton yang tidak sesuai dengan budaya Nusantara. Selain itu, dominasi Belanda telah membuat rakyat menderita karena dijadikan sebagai objek pemerasan. Pasalnya, para petani tidak dapat mengembangkan hidupnya karena harus menjadi tenaga kerja paksa. Beban mereka pun semakin berat karena diwajibkan untuk membayar berbagai macam pajak. Melihat penderitaan rakyat akibat kekejaman Belanda, Pangeran Diponegoro tidak mau tinggal diam. Pangeran Diponegoro yang memiliki nama asli Raden Mas Antowiryo adalah putra Sultan Hamengkubuwono III yang pada awalnya memilih untuk tidak ikut campur urusan keraton karena ibunya bukan seorang permaisuri. Namun, ketika Belanda dirasa terlalu banyak mencampuri urusan keraton, Pangeran Diponegoro membulatkan tekad untuk melakukan perlawanan. Selain itu, Perang Diponegoro terjadi karena Belanda dengan sengaja menanam patok-patok untuk membuat jalan di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro. Itulah yang membuat kemarahan Pangeran Diponegoro memuncak dan menyatakan sikap perang dengan mengganti patok yang dipasang Belanda dengan tombak. Perang Diponegoro meletus pada 20 Juli tahun 1825 ketika pasukan Belanda datang ke Tegalrejo untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Meski sempat mendapatkan perlawanan dari pendukung Pangeran Diponegoro, Belanda berhasil membumi hanguskan Tegalrejo. Sementara itu, Pangeran Diponegoro berhasil menyingkir ke desa Selarong, di mana ia menyusun strategi perang. Perang Diponegoro dipimpin langsung oleh Pangeran Diponegoro yang didampingi pamannya, Pangeran Mangkubumi, Elai Basyah Sentot Prawirodirjo sebagai Panglima Muda, dan Kiai Mojo bersama murid-muridnya. 3 minggu setelah penyerbuan Tegalrejo, pasukan Diponegoro menyerang dan keraton Yogyakarta dan berhasil mendudukinya. Keberhasilan ini kemudian disusul dengan kemenangan di beberapa daerah pada tahun-tahun awal berkobarnya Perang Diponegoro. Pergerakan pasukan Pangeran Diponegoro pun meluas ke daerah Banyumas, Kedu, Pekalongan, Semarang, dan Rembang. Kemudian ke arah timur mencapai Madiun, Magetan, Kediri, dan sekitarnya, hingga disebut mampu menggerakkan kekuatan di seluruh Jawa. Selain itu, semua kekuatan dari rakyat, bangsawan, dan ulama bersatu untuk melawan kekejaman Belanda. Selama perang, Pangeran Diponegoro menerapkan strategi perang gerilya dan perang atrisi penjemuan. Belanda menghadapi perlawanan Diponegoro yang terus meluas, Jenderal De Kock sebagai pemimpin perang Belanda memutuskan untuk mengubah strategi, yaitu dengan sistem benteng stelsel. Dengan strategi ini, perlawanan Diponegoro di berbagai tempat berhasil dilumpuhkan Belanda hingga ruang geraknya menjadi semakin sempit. Selain itu, para pemimpin yang membantu Pangeran Diponegoro banyak yang tertangkap. Kendati demikian, belum ada tanda-tanda bahwa perlawanan Diponegoro akan berakhir. Perlawanan Pangeran Diponegoro semakin menipis lantaran Belanda berusaha menguatkan militernya. Satu demi satu, pimpinan pasukan Diponegoro tertangkap, termasuk Kiai Mojo dan Alibasah Sentot Prawirodirjo.
Belanda menawarkan gencatan senjata. Pangeran Diponegoro yang semula kukuh akhirnya bersedia demi keselamatan pasukan dan pengikutnya. Ia mau diajak berunding dengan syarat keluarga dan para pengikutnya dibebaskan. Tanggal 28 Maret tahun 1830, diadakan perundingan antara Pangeran Diponegoro dan Jenderal De Cock di Magelang, Jawa Tengah. Rupanya, ini taktik licik Belanda. Pangeran Diponegoro yang tidak bersenjata justru ditangkap. Ditahannya Pangeran Diponegoro otomatis membuat Perang Jawa yang melelahkan dan telah berlangsung selama 5 tahun 1825 sampai 1830 berhenti. Pangeran Diponegoro diasingkan ke Manado, kemudian dipindahkan ke Makassar hingga wafat pada 8 Januari tahun 1855. Menurut M.C. Reclus dalam A History of Modern Indonesia since 1300-1981, secara keseluruhan dampak Perang Jawa telah merenggut 200.000 korban jiwa, di antaranya 7.000 orang dari pihak pribumi dan 8.000 orang dari pasukan Belanda. Perang Diponegoro bagi pihak Belanda membawa akibat terkurasnya banyak sumber daya pasukan maupun uang pihak asing yang kian tipis. Ini menyebabkan pemerintah kolonial terdampak krisis keuangan. Dengan kata lain, Perang Diponegoro ini membuat kas Belanda menjadi bangkrut.